Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah siang ini kita bisa lanjutkan kajian kita yang mana terakhir pembahasan kita kemarin adalah tentang masalah masul khuf, ya, membasuh atau mengusap sepatu. Dan sudah kita bahas bagaimana syarat-syaratnya, apa saja yang membatalkan, ya, sudah selesai kita bahas kemarin. Pembahasan kita siang ini adalah masuk bab yang baru yang bernama Babut Tayammum. Bab yang membahas tentang hukum tayammum. Ya. Tayammum, apa sih tayammum? Tayammum ini adalah ta'rifut tayammum lughatan. Arti tayammum dari segi bahasa adalah al-qasdu, tujuan. Suatu tujuan sebenarnya. Ya. Akan tetapi sama seperti niat. Niat arti dari segi bahasa tujuan. Ya. Akan tetapi menurut syariat yang dimaksud tayammum di sini adalah isadut turab ilal wajhi wal yadaini min ayyi makanin bi niyatin makhsusah, yaitu menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan dari mana saja dengan niat yang khusus, niat tayammum. Jadi perlu kita pahami alat untuk tayammum cuma satu, yaitu debu. Ya, nggak boleh pasir. Wah, debu nggak ada, pakai pasir aja dah, nggak sah karena bukan debu. Nggak boleh tepung terigu walaupun halus kayak debu. Wah, ada debu nggak ada, oh ada tepung nih, ya pakai nggak boleh karena bukan debu. Ya, oleh karena itu yang dimaksud tayammum adalah menyampaikan debu kemana? Ilal wajhi, ke wajah. Wal yadaini, dan kedua tangan. Jadi anggota tayammum cuma dua, beda sama wudu. Wudu anggotanya 4, wajah, tangan, kepala, kaki. Cuma tayammum cuma 2, ya, wajah dan tangan, gitu ya. Ini debu ngambil dari mana? Min ayyi makanin, dari mana saja. Ya, Anda dapat debu di karpet udah 2 tahun nggak pernah cuci, ya, dijemur aja biar debunya, ya, ambil debu di situ boleh. Ambil debu tembok boleh, di tanah boleh, ngambil debu di badan orang boleh juga. Bahkan kata para ulama, mengambil debu di tubuh anjing asal sama-sama kering. Bulu anjingnya kering, debunya kering, itu anjing udah main tanah, main pasir, main tanah, main debunya, ambil asalkan sama-sama kering, ya. Karena yang membuat najis itu, anjing kan najis, tapi debu suci. Bagaimana debu bisa berhukum najis? Apabila salah satunya basah, imma debunya yang basah atau anjing yang basah. Nah, kalau sama-sama kering maka hukum suci, debunya tetap suci, gitu ya. Nah, ini boleh, yang penting dari mana saja debu ini kita ambil boleh digunakan, tapi dengan niat yang khusus. Nah, harus pakai niat, karena dalilnya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu membutuhkan niat, tergantung niatnya, ya. Kalau seandainya orang ambil debu, ya, peperi mukanya, mau ambil debu lagi ke tangannya, tapi nggak pakai niat, belum dianggap saya. Pegang anjing boleh? Kenapa? Pegang anjing boleh. Pegang anjing. Megang anjing boleh, asal dan tidak najis dengan syarat tidak ada yang basah salah satunya. Kalau salah satunya basah, imma anjing yang basah, tangan kita yang basah, maka tangan kita dihukumi mutanajis, terkena najis. Dan membersihkannya sudah kita bahas dulu tuh, ya, harus dengan 7 kali basuhan. Salah satu basuhan dicampur dengan tanah atau debu. Nah, ya. Jadi memegang itu sebenarnya boleh dan tidak najis asalkan sama-sama kering, gitu aja. Ya, kalau seandainya tangan kita keringetan, tangan keringetan berarti ya, basah dengan keringetan, itu bisa kena najis hukumnya karena salah satunya basah, ya. Tapi kalau memelihara anjing di mazhab kita Imam Syafi'i tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan karena memang ada hadis yang mengatakan malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya, yang ada patungnya, gitu ya. Jadi jangan sampai pelihara anjing, kecuali memang ada tujuan yang dibolehkan oleh syariat, di antaranya misalnya untuk berburu. Yang dulu kalau berburu pakai anjing, ya, sekarang pun masih digunakan, ya, berburu pakai anjing.
atau juga misalnya untuk hirasah, untuk keamanan, menjaga, ya. Wah Pak, saya ini punya kebun luas, ya. Kalau saya nyewa orang terus, saya habis nyewa kalau anjing, ya, dia kuat larinya juga cepat, itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada udzur, jangan biar anjing, gitu ya. Khawatir ntar bulunya nempel di mana-mana, ya. Kita nempel, akhirnya kita duduk, misalnya duduk di sofa, nempel bulunya, kita duduk di sofa itu nempel ke baju kita pakai sholat, maka sholat kita nggak sah, karena kita sholat membawa najis. Jelas ya? Ini. Kemudian ada berapa hukum tayamum? Ahkamut tayamum arba'atun, ada 4. Ya. Hukum tayamum yang pertama wajibun. Terkadang tayamum itu dihukumi wajib. Kapan? Idza khafal halak min isti'malil ma. Wa idza faqada al-ma'a hissan. Ada 2 kondisi orang wajib tayamum. Yang pertama, apabila dikhawatirkan akan menimbulkan kematian jikalau kita menggunakan air. Misalnya kita punya penyakit yang kata dokter, misalnya ini harus dengan analisa dokter. Kata dokter, Pak, kalau Bapak maksakan wudhu atau mandi junub, ya, maka Bapak ini bisa isdet, bisa out, bisa mati nih Pak. Ini bahaya, penyakit tidak boleh kena air, ya. Maka hukumnya wajib bertayamum karena dikhawatirkan akan ada kematian, ya. Atau juga wajib bertayamum kapan? Idza faqadal ma' hissan. Apabila tidak ada air sama sekali, ya, kita pengen wudu, air kagak ada, nah, ya, benar-benar nggak ada, ya, maka kita wajib sholat, tapi kita sebelum sholat kita diwajibkan untuk bertayamum dulu. Seandainya kita langsung aja bablas, udah, nggak usah tayamum, emang nggak ada air, nggak bisa wudu, langsung aja sholat, maka sholatnya tidak sah. Jelas ya? Jadi tayamum kalau benar-benar nggak ada air, hukumnya adalah wajib tayamum. Ya, ini hukum pertama. Yang kedua, hukum tayamum mubah, boleh tayamum, boleh enggak. Buat siapa ini? Idza kana qadiran 'ala al-wudu' wa 'ala isti'malil ma' wa syira'ihi, walakin wajadahu yubah bi aktsar min thamanil mithli. Apabila, ya, ada orang mampu untuk wudu, ya, bisa wudu, ya, kemudian air ada, tapi dijual dan dia bisa beli, ya. Air saya nggak ada Pak, cuma ada yang jual air, bisa beli nggak? Bisa beli. Akan tetapi, ya, air ini dijual melebihi harga normal. Nah, misalnya begini, ya, air normalnya misalnya dijual 1 liternya misalnya doang 5.000 misalnya, ya, dijual 5.000 air mentah, air bersih, ya. Saya bisa Pak beli itu, cuma itu yang dagang itu jualan 1 liter 15.000, kan saya rugi, ya. Yang lain 5.000, dia 15.000, berarti dia, ya, mendapatkan harga air dijual di atas harga normal. Dalam kondisi yang normal juga, kecuali memang kondisi air lagi jarang, ya, air lagi jarang, pasti kalau barang sesuatu yang jarang itu otomatis harga naik. Ini namanya normal, harga naik karena barang jarang. Ini enggak, air ada, cuma dia nggak punya di rumah dia. Saya bisa beli ke dia, cuma dia jualnya itu Pak malah harga normal, ya. Yang lain nggak mau jual, dia doang yang jualan air, padahal harga normalnya cuma 5.000. Gimana? Mubah. Ente mau beli air silakan, kalau ente mau tayamum juga boleh, hukumnya mubah. Jelas ya? Kemudian demikian juga dihukumi boleh bertayamum, nggak wajib. Idza kana al-ma' mafqudan awal al-waqti. Nah, ketika kita ingin sholat di awal waktu, air nggak ada. Wa 'alima aw ghalaba 'ala dhannihi wujudu fi akhir waqti. Cuma dia tahu atau dia punya sangkaan yang kuat bahwasanya nanti di akhir-akhir waktu air akan ada. Contoh, ya, misalnya kita di awal waktu nih air nggak ada, ya, tempat kita nggak ada air. Cuma ini perkiraan saya nih, ya, di sebelah sana awan udah hitam, ya. Perkiraan saya ini 1 jam lagi akan turun air. Nanti akan ada air tuh. Cuma nanti di pertengahan waktu atau di akhir waktu sholat. Ini gimana? Apakah saya sholat dengan tayamum atau dengan air, nungguin air hujan turun? Atau misalnya ladang kita lagi rusak, ya, wah air nggak keluar nih. Kata Bang, berapa lama turun Bang? Ya ini masalah 2 jam, tapi dah, ya 2 jam kelar.
Wah, jam 6 nih. Gimana nih? Ya, itu boleh dengan tayamum, juga boleh nunggu nanti. Ketika air ada baru sholat, nggak apa-apa. Nah, kira-kira ini hukum mubah ya. Nah, kemudian biasanya kalau hukum mubah begini, air bakal ada, biasanya nanti di belakang pembahasan akan dibahas apakah harus mengulangi sholat atau enggak. Biasanya kalau yang hukum yang mubah nanti diharuskan mengulangi lagi, gitu ya. Dan nanti kita bahas lebih jelas. Yang ketiga, hukum bertayamum adalah makruh. Kapan hukum tayamum makruh? I'adatut tayamum, apabila dia mengulangi tayamum. Ingat, tayamum itu nggak seperti wudu. Wudu itu disunahkan membasuh 3 kali, tayamum enggak. Jadi, misalnya contohnya begini, ya. Kita ambil air nih, tayamum kan, misalnya. Ini sekali cukup. Kalau udah rata nih, nggak usah. Nanti jadi tebal bawa kita, ya, penuh dengan debu. Ini nggak disunahkan. Bahkan hukumnya makruh mengulangi tayamum. Kalau sudah rata dengan sekali basuhan, selesai. Jelas ya? Begitupun tangan. Kalau wudu kan walaupun rata disunahkan 3 kali, gitu kan? Cuma tayamum enggak. Maka kalau mengulangi tayamum hukumnya makruh. Enggak dosa, cuma makruh. Apa makruh sebaiknya ditinggalkan saja, gitu ya. Ini hukum tayamum yang ketiga. Yang keempat, apa hukum tayamum? Haramun. Hukum tayamum haram. Haram ada 2 macam. Yang pertama ma'asihah, haram tapi sah. Tayamum bagaimana nih? At-tayamum bi turabin maghsub, yaitu tayamum dengan debu gosok. Tayamum dengan debu gosok. Orang udah ngumpulin debu nih buat dia nih, ya. Wah, buat aja daripada gua nyari-nyari ambil itu debu orang. Jangan. Ya, itu punya dia. Dia punya hak itu. Jadi nggak boleh. Ya, tayamum dengan debu yang gosok. Tapi sangat sah. Sama seperti wudu dengan air nyuri, air kosong. Wah, ada pengen wudu nih, nyolong aja deh air orang. Sah wudunya sah, tapi haram begitu. Ya, jadi beda ya antara sah atau tidak dengan haram atau tidak, beda. Ya, sahnya tetap sah, tapi perbuatan Anda itu haram, nggak boleh. Nah, kalau sudah haram biasanya, ya, kalau sesuatu itu dimulai dengan yang haram, biasanya amalnya itu tidak bernilai pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sholat dengan baju nyolong sah, ya, syarat terpenuhi, rukun terpenuhi sah, tapi di mata Allah nggak bernilai pahala sama sekali. Nah, ini hati-hati, ya. Bahkan kata Rasulullah, seandainya ada seorang yang sholat dan di bajunya itu ada 1/10 dari harga baju itu hasil yang haram, hasil misalnya hasil nyolong, hasil korupsi, ya, maka sholatnya tidak diterima, doanya nggak diterima. Nah, bayangkan itu Nabi mengatakan cuma 1/10. Gimana kalau semuanya hasil korupsi? Ya, gimana sholatnya? Gimana doanya? Nah, ini ya. Jadi jangan sampai kita memakai pakaian yang haram, walaupun sebagian haram nggak boleh. Makanan pun seperti itu, jangan sampai ya. Tandingan makan ya kan semur tapi halal daripada tempe tapi haram, ya kan? Nah, semur halal, tempe haram, yang dengan semur, ya. Nih, haram tapi sah. Ada juga haram gak sah. Bagaimana nih haram gak sah? Idza kana ma mawjudan biduni mani'in. Haram yang tayamum plus tidak sah apabila air ada dan tidak ada pencegah menggunakan air. Nggak ada penghalang. Ngapain pakai debu? Enggak, saya mau praktek tayamum, Pak. Air ada itu. Enggak mau pakai air. Tayamum aja enggak sah dan haram. Gitu ya. Jadi nggak boleh kalau air ada dan kecuali ada penyakit ada sebab tayamum. Di antaranya kalau kita punya penyakit atau ada kemarin seperti saya katakan kemarin, apabila ada air tiba depannya ada singa, nah kan, tapi berdiri kalau nggak ada air ambil air, nah halang itu boleh. Ini nggak ada apa-apa, ini nggak sakit, nggak ada penghalang. Mau pakai tayamum, mau pakai debu, haram dan tidak sah, harus berwudu. Jelas ya? Nah, kemudian ya, yang ingin dibahas di sini adalah asbabut tayamum. Apa penyebab tayamum? Sebab-sebab tayamum itu apa? Kapan orang diperbolehkan tayamum? Kapan orang wajib tayamum? Ya, salah satu ada 3. Ya, ini secara garis besar saja, secara global. Yang pertama, faqdul ma, tidak ada air. Nah, sebab pertama ini, kapan orang boleh tayamum? Kalau nggak ada air. Ya. Kemudian wal marad, atau penyakit. Nah, ya, Pak, saya air ada, Pak. Cuma saya kena luka bakar. Dokter bilang kalau saya wudu ini nggak kering-kering, bahkan bisa jadi busuk, kena air terus. Nah, gimana?
Yang ketiga, wal ihtiyaj ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram, apabila air ada tapi dibutuhkan untuk minumnya hewan yang dihormati. Nah, jadi ada makhluk Allah yang terhormat, ya. Berarti ada yang tidak terhormat, kan sudah saya bahas tuh ketika saya waktu si fadilahnya tuh, ya. Gimana kalau air ada tapi dibutuhkan untuk minum? Apakah kita boleh terima atau enggak? Lihat, ya. Kalau yang butuh minum itu makhluk Allah yang terhormat, yang dihormati, ya, maka kita tidak boleh kasih dia minum, maka kita tayamum, ya. Akan tapi jikalau yang kehausan ini adalah hewan di sini tidak termasuk manusia, karena manusia dalam bahasa Arab dikatakan hayawan natik, hewan yang bisa berbicara, itu manusia sebenarnya, ya. Hewan yang bisa berbicara. Kita sebenarnya tidak ada bedanya sama yang lainnya, ya. Kambing punya kaki, punya jantung, sama kita, cuma bentuk kita paling bagus saja. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, ya. Subhanallah, Allah masuk cakap banget bikin kita, ya. Walaupun orangnya hitam, walaupun hidung pesek, udah pak cakep banget, ya. Dibanding, coba dah, ya, sejelek-jeleknya manusia bandingin sama babi, cakep mana? Cakep manusia tetap, ya. Dan subhanallah, Allah ini ciptain kita ini pas banget, ya. Mata kita dikasih alis, ini kan ada manfaatnya semua, ya. Kalau hujan, jadi dia langsung ke alis dulu, langsung turun, nggak langsung ke mata, ya kan? Terus matanya juga kasih pelindung kelopak mata sama Allah Subhanahu Wa Taala, cakep Allah kasih, ya. Terus Allah pas banget bikin mata posisi di depan, dua-duanya depan, ya kan? Anda bayangin kalau satu depan satu belakang, gimana itu? Yang bingung tuh kacamata gitu gimana? Kacamata gimana gitu, ya? Hidung lubangnya dua, pas cakep, ya. Dan Allah juga tahu lubangnya ke bawah, coba Allah bikin lubangnya ke atas. Hujan kita jagain mulut kita. Ini subhanallah, ya. Manusia itu makhluk terbaik tapi disebut hewan, hayawan natik, hewan yang bisa berbicara. Nah, ini ada hewan yang tidak terhormat, yang tidak dihormati oleh syariat. Siapa yang dimaksud ini? Ada 6. Yang pertama, tarikus sholat, orang yang ninggalin sholat, juhudan atau kasalan, baik karena dia mengingkari kewajiban sholat ataupun memang karena malas. Ini hukumnya, ya, tidak terhormat. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau ada orang tidak sholat, ditanya dulu, panggil sama imam, sama hakim, ente kenapa nggak mau sholat? Ya, kalau jawaban dia, wah, sholat itu nggak wajib pak, ya, nggak wajib. Padahal jumhur ulama, ya, bahkan dalilnya nas Quran, nas hadis semuanya ada, sholat itu wajib, ya. Dan dia mengingkari itu, berarti anda ini, ya, melakukan dihukumi murtad, karena anda menghalalkan yang Allah mengatakan sesuatu yang wajib sebagai tidak wajib, yang mengingkari rukun iman, rukun Islam. Yang kedua, anda mau tobat atau enggak? Ya, kalau dibilang, ya saya tobat dah, saya sekarang bilang sholat itu wajib. Nah, berarti dia wajib menjalankan sholat, dimaafkan. Tapi kalau seandainya orang murtad tidak tobat, maka hukumannya adalah hukum pancung. Ya, jadi kalau kita pakai syariat Islam di Indonesia asik ini, ya. Kalau orang keluar agama Islam gara-gara cewek, kan ada tuh, gara-gara perempuan murtad, ya. Enak, panggil, ente mau tobat apa enggak? Enggak, saya, ya, bener mau tobat? Nggak mau, saya cinta banget sama dia. Udah pancung, seret, habis. Ya, nih Islam, masuknya bebas. Islam itu masuknya, ente mau masuk Islam silakan. Mau enggak ya apa, nanti masing-masing. Yang penting kita sudah sampaikan dakwah. Cuma kalau sudah masuk harus ikut aturan Islam. Begitu keluar, ya, murtad, maka hukumannya adalah pancung. Kalau kalian bertobat, tobat dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Cuma kalau meninggalkan sholat dengan sebab malas, ente kenapa nggak sholat? Malas lah, ya. Repot sholat. Nah, ini gimana hukumnya nih? Hukumnya dia dikasih waktu, ditunggu dulu. Ditunggu sampai sholat yang bisa dijamak, artinya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau sudah lewat 2 waktu ini dia masih nggak sholat juga, misalnya zuhur nggak sholat, ketahuan sama hakim, saya nggak sholat, malas bos, ya, saya orang Islam nggak mau sholat gimana sih? Ya sholat, iya doang. Masuk asar, ketahuan lagi nggak sholat, ya. Kalau pakai hukum syariat nih.
panggil lagi ntar maghrib, sampai maghrib panggil sini. Ente udah ninggalin 2 waktu sholat, zuhur sama asar. Gimana? Ente mau tobat apa enggak? Kenapa nggak sholat lagi? Masih malas. Oh masih malas ya. Ente tahu hukumannya apa? Hukumannya dipancung. Ya? Kalau ente mau tobat sekarang, kau tahu sholat ente dimaafkan dan jangan ulangi lagi. Cuma kalau ente masih malas juga, ente ada pancung. Kalau dia bilang enggak, malas sholat, udah ya tinggal dipancung habis. Nah kita kalau pakai hukum syariat, saya yakin Jakarta, Indonesia nggak penuh, nggak macet. Banyak yang nggak sholat orangnya. Ya Islam tuh orang kita sekarang nih sholat entar akhirnya nggak sholat. Ya kalau aku pakai hukum syariat, orang akan masya Allah ya taat sama Allah. Walaupun awal-awal takut, cuma lama-lama kan dia perlu cinta. Nih ya jangan ninggalin sholat. Nih sholat bahaya nih. Sholat itu penting banget. Ya, ada yang bilang sholat kan nomor 2. Iya, umat Islam nomor 2, cuma penting. As-salatu ibaduddin. Sholat itu tiang agama. Ya orang kalau ninggalin sholat, ya hukumnya dipancung dengan apa? Dengan syarat-syarat yang tadi saya katakan. Nah, seandainya kita dalam kondisi punya air sedikit, ada orang yang biasa nggak sholat minta air. Lupa saya nggak usah Pak, tolong Pak minta air Pak. Kita pengen wudhu nih. Pak, kalau saya nggak minum saya bisa mati nih Pak. Gimana? Biarin aja. Ya, nanti mau sholat nggak mau, ya udah. Kalau nanti masih nggak mau sholat juga, nggak mau tobat, anak ini air nggak pakai wudhu, nanti mati tidak silakan, karena dia tidak terhormat. Tarik sholat. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang tidak terhormat? Az-zani muhsan. Orang yang berzina. Ya, zani ini ada 2 macam. Tukang zina ini ada yang muhsan, ada ghairu muhsan. Yang muhsan di sini orang yang sudah pernah nikah sah, ya, dan dia sudah pernah merasakan hubungan seksual dengan istri dia yang sah, kemudian dia berzina. Namanya zani muhsan, tidak terhormat. Hati-hati nih, ya. Kenapa kok ada lagi yang kedua zani ghairu muhsan, ya? Dia belum pernah nikah lalu dia berzina. Ini hukumnya beda. Ya, kalau yang belum pernah nikah, ini hukumnya dicambuk. Ya, dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Ya, tapi kalau yang sudah pernah nikah kemudian dia berzina, hukumnya dirajam sampai mati. Sampai batu, mati. Kok beda hukumnya? Beda. Karena Anda yang sudah nikah, ente punya tuh pelampiasan yang halal. Kenapa cari yang lain? Ya, makanya Nabi kan mengatakan sama kita, ayyuhas syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu udah bisa beli mahar, ya, mampu ngasih nafkah walaupun secukupnya, tempat tinggal walaupun kontrak misalnya nih, pokoknya cukup nih, ya, udah nikah nih. Karena kata Rasulullah, nikah ini lebih aman buat mata kalian, lebih aman buat apa kemaluan kalian, ya, daripada kita pacaran bertahun-tahun. Ya, emang nunggu apaan? Pacaran kagak nikah. Ustaz, saya mau kenal dulu. Udah 7 tahun masih belum kenal juga. Nanti dibawa kemana-mana, nanti cium, nanti pegang-pegang tuh anak. Ntar saya putus, nggak cocok Ustaz. Nggak cocok 7 tahun. Bagaimana itu? Haram. Ya, udah. Ya, pemuda yang udah kira-kira udah punya kerjaan, ayo nikah. Jangan pakai tunda-tunda. Kita juga sebagai orang tua kalau ada anak minta nikah, ya, udah nikahin. Jangan pakai taruh, ya, dia pengen kerjanya ini baru awal-awal nih, tunggu biar naik jabatan dulu, ya, kelamaan nikah, ya, lebih aman. Nanti kata Rasul, kata Allah dalam Al-Quran, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau memang ente nikah untuk niat karena ibadah sama Allah dan dalam kondisi kalian dalam kondisi yang fakir, susah, miskin, nanti dengan keberkahan nikah Allah akan cukupkan kalian. Tuh, dan ini mungkin yang pernah nikah, yang udah nikah ngerasain, ya, yang pernah nikah mungkin ngerasain tuh. Saya pun ngerasain benar-benar. Nikah penghasilan sebulan cuma 350.000 aja dalam pesantren. Nikah tuh, gila kan? Yang lebih gila bukan saya, istri saya kok mau tuh ya. Saya lebih gila kan? 350.000 sebulan. Ya, saya bilang nih, jadi sih cuma segini aja. Segitu bang, ya. Ntar kita makan gimana? Ya udah bismillah, ntar aja kita gimana? Mau lagi kau. Tapi subhanallah setelah nikah tuh ada yang jalan tuh. Ibadah yang belum pernah, yang takut nikah jangan takut ya, nekat aja bismillah. Asal niatnya bener, Allah kasih jalan ntar. Ya, yang udah nikah gimana? Nambah? Gak usah nambah ya. Cukup 1 ya. Kalau yang bisa adil
yang ada pusing gitu, ya. Satu juga keurusan. Nih, orang yang zani muhsan pernah nikah kemudian berzina, seandainya kehausan kita punya air untuk pakai wudu, biarin dia mati, kecuali dia mau tobat. Ya. Kemudian yang ketiga, al kafir harbi, orang kafir harbi yang memerangi kita, musuh kita dalam perang, kehausan, biarin mati, karena dia memang musuh kita. Ya, ngapain dia memerangi orang Islam? Ya, sekarang nanti kehausan kita minum sama anak-anak pakai wudu, mati aja situ. Ya, nah, nih. Kemudian al-murtad, orang murtad nih, hukum murtad ini jelek, lebih jelek hukumnya dibanding orang kafir asli. Kenapa kok beda? Orang kafir harbi dan murtad ini kata para ulama, saking jeleknya dalam pandang syariat, ya, seandainya babi dikasih makan buat anjing boleh, karena tidak terhormat sama sekali. Anda udah pernah kenal Allah, udah pernah kenal Islam, kenapa keluar? Beda sama orang yang memang lahir kafir, misalnya Nasrani atau Hindu, atau beda, masih terhormat. Emang dari awal gak kenal. Nah, inti udah kenal Allah, udah dapat hidayah, kenapa inti jual tuh hidayah? Ente lepas hidayah itu. Makanya jaga iman kita benar-benar. Jangan gara-gara harta, jangan gara-gara perempuan, gara-gara jabatan kita rela ninggalin Islam. Buat apa? Ya, surga itu modal dasar iman Islam. Kita punya dunia semuanya, punya bini cakep 4, ya, harta kita punya, jabatan tinggi, cuma nggak ada iman Islam. Ya maaf, nikmatnya dunia doang, di akhirat habis dah. Ya, dibakar, setrika, tusuk, gunting-gunting. Berapa lama? Selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Selama-lamanya. Kalau hukuman itu ada batasannya enak. Itu dihukum 100 tahun, enak. Kan paling masih hitung-hitung tiap hari. 90 tahun lagi, 30 tahun lagi, masih bisa ngitung. Cuma kalau selama-lamanya mau menjadi apa? Yang disiksa Allah selama-lamanya. Alhamdulillah. Lagi itu jaga iman Islam kita ini benar-benar nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan keluar dari Islam, hati-hati jaga iman Islam. Ya. Kemudian yang tidak terhormat juga al-kalbul aqur, anjing galak. Kalau anjing yang gak galak enggak terhormat. Anjing galak, ada orang gigit, nah ini gak galak, namanya anjing gila nih, itu tidak terhormat. Seandainya di kehausan, biarin aja udah, biar mati sekalian. Sama wal khinzir, babi tidak terhormat dalam Islam. Ya, kita nggak boleh miara babi, ya, makan babi, jangan. Nah ini apa penyebab umum ada 3, tidak adanya air, adanya penyakit, atau ada air tapi airnya dibutuhkan untuk minumnya makhluk Allah yang terhormat. Gitu ya. Nanti pertemuan berikutnya besok akan kita bahas satu persatu apa itu yang maksud tidak adanya air, apa yang sakit, apa yang dimaksud oleh tayamum. Ini pembahasan insyaallah pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, Fahri. Penyebab Nabi Muhammad itu nggak boleh ditampakin mukanya itu. Penyebab Nabi Muhammad tidak boleh tampaknya pakai ditulis gitu ya? Nggak boleh gambar maksudnya? Iya, dia. Ya. Begini. Ya sebenarnya para ulama itu khawatir, ya, kalau sudah mulai menggambar-gambar wajah, ya, dan memang dari zaman sahabat ada gambar Rasulullah, ya, khawatir nanti akan terjadi sama seperti umat-umat terdahulu. Umat-umat dulu gitu, dulu nabi-nabi mereka tuh, nabi-nabinya itu awal-awal digambar, terus dibikin patung-patungnya, ya, udah mulai bikin patung. Awalnya nggak disembah, dulu awalnya nggak disembah. Bikin patung sebagai simbol ini orang soleh, ini yang dulunya guru kita, nabi kita. Gitu. Tapi lama-kelamaan, lambat laun generasi berikutnya menyangka itu sebagai sembahannya, disembah akhirnya. Itu yang dikhawatirkan, ya. Dan tidak ada yang akan mampu untuk menggambarkan bagaimana agungnya, ya, wajah Rasulullah, indahnya bentuk tubuhnya Rasulullah, nggak ada yang mampu. Nah, jadi untuk menjaga semua itu, maka diharamkan kita mulai untuk menggambar atau melukis atau membuat patung, bahkan patung pun diharamkan dalam Islam untuk menjaga kesucian Rasulullah SAW dan untuk menjaga akidah kita juga. Mungkin kita sebagai, ya, para sahabat mungkin bisa tahan, ya, tidak menyembah. Tabiin mungkin bisa tahan, tapi kita nggak bisa tahu gimana generasi berikutnya. Dan ini sudah terjadi di umat-umat sebelumnya. Yang tadi cuma sebagai simbol aja, sebagai orang soleh, mengenalkan pada generasinya, cucu-cucunya, tapi lambat laun akhirnya jadi sembahan mereka. Nah, itu tak boleh khawatir seperti itu, ya. Ada lagi mau nanya? Nggak ada? Oke, kalau cukup, ya, kita tutup dengan baca suratul Fatihah.
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita dapat di siang hari ini bisa kita pahami. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan. Satu waktu bab tayamum kan ini nggak selalu ada. Kalau alhamdulillah Indonesia ini air berlimpah, alhamdulillah, bahkan sampai banjir, ya. Cuma kalau di daerah-daerah kering, Afrika, di daerah-daerah Arab itu kan air susah. Tapi suatu-waktu siapa tahu ya, mungkin kita sakit, ya. Apabila kita sakit yang membutuhkan tayamum, ya kita paham bagaimana cara bertayamum. Dan kita paham apakah saya kalau tayamum wajib mengalami sholat atau enggak. Jadi kita bahas ya pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita punya menambah dekat kita pada Allah dan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan ilmu ini akan menjadikan benarnya ibadah kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon pada Allah agar mati kita nanti dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu bikum. Assalamu alaikum